إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Ayo ikhwah, para pendengar radio yang berbahagia, di siang hari Selasa ini insyaallah kita akan memulai pelajaran ilmu mustalah hadis. Mengapa kita belajar ilmu mustalah? Apakah berarti kita belajar di radio ini agar kita menjadi ahli hadis? Tentu untuk menjadi seorang muhaddits atau ahli hadis tidak cukup sebatas belajar di radio tentunya ya akhi. Butuh kepada takhassus untuk lebih kita mendalami ya tentang pelajaran hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun ya tujuan daripada pembelajaran ilmu hadis kita di radio ini karena banyak beberapa alasan yang ingin saya kenapa kita adakan pelajaran ini. Di antaranya yang pertama, ya akhal Islam a'azani Allah yakum. Terkadang para pendengar sering mendengar ustadz-ustadz di radio ini mengucapkan atau mengatakan hadis ini sahih, atau hadis ini dhaif, atau hadis ini mungkar, atau hadis ini mursal, atau yang lainnya. Sehingga istilah-istilah seperti ini seringkali menjadi pertanyaan buat orang-orang yang tentunya tidak mengetahui tentang istilah ilmu hadis itu sendiri. Sehingga dengan kita mempelajari mustalah hadis ini, kita akan mengetahui tentang istilah-istilah seputar ilmu hadis. Alasan yang kedua ya akhi, karena terutama di negeri kita di Indonesia yang tercinta ini, banyak orang yang membawakan hadis-hadis Nabi SAW. Entah itu penceramah, entah itu mubalik, entah itu kiai atau yang lainnya, yang ternyata hadis itu ternyata bukan hadis-hadis yang sahih, bahkan itu hadis yang lemah atau bahkan palsu. Sehingga dengan mempelajari mustalah setidaknya kita tahu apa itu hadis lemah, apa itu hadis palsu. Apakah hadis lemah boleh dijadikan hujah dalam agama kita, artinya dijadikan pegangan dalam agama kita atau tidak. Ini tentu sangat penting sekali. Terlebih di negeri kita yang tercinta ini sangat sedikit sekali orang-orang yang betul-betul bergumul dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga perjuangan para ulama hadis di zaman dahulu terkadang seakan-akan kita tidak merasakan bagaimana letihnya mereka, bagaimana perjuangan mereka yang luar biasa membela hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena subhanallah ya akhi, banyak sekali kitab-kitab yang dipelajari di pesantren-pesantren. Ternyata kitab-kitab itu menyebutkan hadis-hadis yang lemah, bahkan hadis-hadis yang palsu. Menyebabkan apa? Banyak kaum muslimin yang beribadah kepada Allah tidak menggunakan hadis yang sahih. Ini adalah diantara tujuannya. Yang ketiga untuk mengetahui bagaimana kehebatan para ulama hadis dan bagaimana perjuangan mereka yang luar biasa, juhudun jabbar, sebuah usaha yang sangat luar biasa untuk membela hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dilakukan oleh para ulama. Bagaimana mereka mencatat hadis, bagaimana mereka memeriksa hadis, bagaimana mereka meneliti perawi-perawi hadis, bagaimana mereka mencap atau memberikan status seorang perawi itu thiqah atau bukan, dan bagaimana kehebatan para ulama hadis di dalam menjaga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallah ya akhi, karena subhanallah tidak pernah Allah memberikan nikmat ini kepada selain agama Islam, di mana di selain Islam tidak pernah dikenal dengan sanad dan tak pernah ada pemeriksaan sanad. Sedangkan dalam Islam, Masya Allah,
Allah muliakan ya agama ini dengan adanya sanad, ya rantai perawi yang menyampaikan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini diantara alasannya. Diantara alasannya juga ya akhi yang keempat, kita melihat terutama di Indonesia ini, orang-orang yang mempelajari hadis, terutama di beberapa institut ataupun ya perguruan tinggi, ternyata di dalam penilaian mereka terhadap hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat jauh daripada kaidah-kaidah ilmu hadis. Sebagaimana pernah ada seseorang mahasiswa di sebuah institut datang kepada saya, ya, dan memberikan sebuah contoh tentang takhrij yang dia hasil daripada tesis dia atau skripsi dia untuk mendapatkan gelar S1 di institut tersebut. Dia ingin mengkritik tentang sebuah hadis yang disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah. Lalu dia kritisi dengan mempelajari sanad daripada riwayat Tirmidzi itu. Yang kemudian hasil kesimpulan daripada kritis hadis itu, katanya hadis ini lemah dan pentasihan Syekh Albani tidak bisa dipercaya. Melihat itu saya terkejut sekali. Subhanallah, bagaimana dia hendak mengkritisi suatu hadis hanya sebatas dari satu jalan tanpa melihat jalan-jalan lain. Sudah begitu dia berani mengatakan bahwa pentasihan Syekh Albani tidak bisa dipercaya hanya karena dia mempelajari satu hadis dari sekian ribu atau ribuan hadis yang ada yang ditakhrij oleh Syekh Albani rahimahullah. Ini subhanallah timbangan yang sangat tidak adil sekali, yang menunjukkan betapa sangat jauhnya hal ini dari pemahaman yang sahih terhadap ilmu hadis dan ilmu mustalah yang telah ditulis oleh para ulama kita di dalam kitab-kitab mereka. Ayol ikhwah azani Allah wa iyyakum. Terlebih juga ya akhi, banyak orang yang mengklaim hadis ini disahihkan oleh si fulan, hadis ini disahihkan oleh Syekh fulan, tapi ulama lain mengatakan dhaif, sehingga menjadi kebingungan bagi para penuntut ilmu. Kok bisa ya para ulama beda, yang satu mengatakan sahih, yang satu mengatakan dhaif. Bagaimana tata cara menghadapi perselisihan seperti ini, yang tentunya butuh kepada kemampuan dan keilmuan yang cukup untuk melihat daripada alasan-alasan mereka masing-masing. Nah, akhal Islam azani Allah wa iyyakum. Maka dari itu pada siang hari ini insyaallah sedikit kita akan membahas tentang kaidah-kaidah ilmu hadis dan bagaimana para ulama menjaga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana para ulama menilai suatu hadis itu sahih atau tidak, menilai para perawi itu thiqah atau tidak. Bagaimana pula usaha mereka yang sungguh luar biasa di dalam mempertahankan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga kita akan mempelajari tentang istilah-istilah apa itu hadis sahih, hadis dhaif, hadis hasan, hadis yang macam-macam hadis dhaif seperti mursal, muallaq, mu'dhal dan yang lainnya. Sehingga pada waktu itu kita tidak buta terhadap istilah-istilah daripada ilmu hadis. Yang penting tentunya kita mengetahuinya agar kita tidak buta terhadap istilah-istilah disiplin keilmuan ini. Kita mulai dari pembahasan yaitu tentang pentingnya belajar hadis. Tidak ragu lagi akhi bahwa mempelajari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan perkara yang agung. Bagaimana tidak? Sementara hadis Nabi adalah dasar setelah Al-Qur'anul Karim. Al-Qur'an tidak akan mungkin dapat kita fahami secara lurus apabila kita tidak mempelajari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan mempelajari hadis Nabi tidak akan mungkin sempurna apabila kita tidak tahu mana yang sahih dan mana yang dhaif. Maka dari itu ya akhal Islam azani Allah wa iyyakum, betapa pentingnya belajar ilmu hadis ini agar kita lurus dalam memahami Al-Qur'an, agar pula kita memahami bagaimana Rasulullah SAW mempraktikkan Al-Quran. Ketika Allah memerintahkan kita untuk salat, wa aqimus salah, Rasulullah mengatakan sallu kama ra'aitumuni usalli.
Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Bagaimana tata cara salat Rasulullah? Tentu kita harus merujuk kepada hadis-hadis yang sahih. Begini loh, ya, salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ya akhal Islam, a'azzani Allah wa iyyakum, mempelajari hadis Nabi, ia mempunyai keutamaan yang besar. Di antaranya bahwa ya ini sangat membantu kita untuk bisa menghadapi berbagai macam perselisihan yang ada. Disebutkan dalam hadis yang terkenal dari hadis Abu Najih Al-Irbad bin Sariyah As-Sulami radhiyallahu anhu qala wa'adhana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan wajilat minha al-qulub wa dharafat minha al-uyun. Bahwa Rasulullah SAW pernah memberikan kepada kami sebuah mau'izah yang membuat hati kami takut dan berlinang air mata. Lalu kami berkata, ya Rasulullah, ka'annaha mau'izatu muwaddi' fa'ausina. Wahai Rasulullah, seakan-akan ini nasihat perpisahan. Tolong berikan wasiat kepada kami, ya Rasulullah. Maka Rasulullah SAW bersabda, usikum bitaqwallah was-sam'i wat-ta'ah. Wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun wa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Aku wasiatkan kalian untuk bertakwa kepada Allah, mendengar dan taat kepada pemimpin walaupun diperintahkan oleh seorang hamba sahaya Ethiopia. Sesungguhnya kata Rasulullah, nanti orang yang hidup di antara kalian akan melihat perselisihan, perpecahan yang banyak. Tatkala perpecahan itu terjadi, apa yang harus kita lakukan, akhi? Kata Rasulullah, فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ. Hendaklah kalian berpegang kepada sunnahku, yaitu hadis. Hendaklah kalian berpegang kepada sunnahku, yaitu hadis Nabi SAW. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin, dan sunnah para khulafa'ur rasyidin yang tertunjuki. Kata Rasulullah, addu 'alaiha bin nawajid, ya, gigit ia dengan gigi geram. Kata Al-Hafidh Al-Mundhiri menjelaskan, addu 'alaiha bin nawajid, gigitlah ia dengan gigi geram, artinya ijtahidu 'ala sunnah walzamuha wahrisu 'alaiha kama yalzamul 'addu 'ala syai'i binawajidhi khaufan min dhahabihi wa tafallutihi. Artinya sungguh-sungguhlah kalian berpegang kepada sunnah, yaitu hadis Nabi SAW. Sungguh-sungguhlah, sebagaimana seseorang memegang sesuatu dengan gigi gerahamnya karena takut lepas. Ya. Akhal Islam, maka dari itu mempelajari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah perkara yang penting, ya, agar kita tidak salah di dalam memahami, ya, Al-Quran, dan demikian pula memahami agama kita ini. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah berkata, inna min ahammil ulumi tahqiqa ma'rifatil ahadithin nabawiyyat, a'ni ma'rifata mutuniha, sahihiha wa hasaniha wa dha'ifiha wa baqiyati anwa'iha al-ma'rufat. Kata beliau, di antara ilmu yang paling penting adalah mempelajari tentang hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya, mempelajari mutunnya, matan-matannya. Apa itu matan? Nanti insya Allah kita akan, ya, sebutkan apa itu yang disebut dengan matan. Mengetahui yang mana yang sahih, yang hasan dan dhaifnya. Demikian pula macam-macam hadis yang lainnya. Wa dalilu dzalik, buktinya, kata Imam Nawawi rahimahullah, anna syar'ana mabniyun 'alal kitabil azizi was sunanil marwiyat. Syariat kita ini dibangun di atas Al-Quran dan sunnah. Wa 'ala sunan madaru aktsaril ahkamil fiqhiyat. Di atas sunnah itulah, ya, yang menjadi poros kebanyakan hukum-hukum fikih. فإن أكثر الآيات الفروعيات مجملات وبيانها في السنن المحكمات.
Karena kata beliau, kebanyakan ayat-ayat yang bersifat furu'iyat itu, ya fikih, kebanyakan itu sifatnya global, mujmal. Dan ternyata penjelasannya hanya ada dalam sunnah, dalam hadis Nabi SAW. وقد اتفق العلماء على أن من شرط المجتهد من القاضي والمفتي أن يكون عالما بالأحاديث الحكمية. Para ulama semua bersepakat, kata beliau, bahwa di antara syarat seseorang boleh dikatakan seorang mujtahid, ya, dari kalangan qadhi ataupun seorang mufti, dia harus berilmu tentang hadis-hadis hukum. Wajib, ya. Fathabata bima dzakarna, kata beliau, maka menjadi eksis dengan apa yang telah kami sebutkan tadi, annal ishtighala bil hadits min ajallil ulumir rajihat wa afdali anwa'il khairi wa akidil qurubat. Bahwa menyibukkan diri dengan hadis Nabi itu merupakan ilmu yang paling penting sekali, dan bahkan kebaikan yang paling utama dan taqarrub yang paling ditekankan, kata beliau. Wa kaifa la yakunu kadzalik? Bagaimana tidak demikian? Wa huwa mustamilun ala bayani hali afdalil makhluqat. Sementara hadis Nabi SAW itu, ya akhi, yang menjelaskan tentang keadaan Rasulullah, makhluk yang paling utama. Walaqad kana aktsaru ishtighalil ulama'i bil hadis fil a'saril khaliyat. Sungguh, kata beliau, para ulama terdahulu, ya, lebih banyak disibukkan dengan hadis. Sampai-sampai disebutkan bahwa Imam A'mash berkata, ajarkan hadis ini kepada anak-anak kalian. Ya, dahulu, ya akhi, di zaman para tabi'in, tabi'ut tabi'in, belum muncul yang namanya kitab-kitab madhab. Kebanyakan mereka sibuk dengan belajar hadis, mencari hadis, mengumpulkan hadis Nabi SAW. Kata beliau, hatta laqad kana yajtami'u fi majlisil hadis min at-talibina ulufun mutakathirat. Sampai-sampai, kata beliau, di dalam sebuah majelis hadis berkumpul padanya dari para penuntut ilmu hadis itu sampai ribuan, kata beliau. Seperti disebutkan bahwa Imam Ahmad bin Hanbal, ya, apabila beliau mengadakan majelis hadis, beliau menyampaikan hadis-hadis Nabi SAW, ya, sampai yang hadir itu sekitar 120.000 orang atau kurang. Ya, subhanallah. Jadi himmah mereka untuk mempelajari hadis luar biasa. Fatanaqasa dzalika wa dha'ufatil himam. Apa yang terjadi, akhi? Ternyata dari zaman ke zaman semakin berkurang orang yang berminat untuk mempelajari hadis. Semangat untuk belajar hadis pun menjadi lemah sekali. Kata Imam Nawawi rahimahullah, ya. Falam yabqa illa atharun min atharihim qalilat. Sehingga tidak tersisa, akhi, kecuali ya bekas-bekas yang sedikit saja. Wallahul musta'anu ala hadhil musibati wa ghairiha minal baliyat. Ya, hanya Allah sebagai tempat memohon pertolongan atas musibah ini. Ya, subhanallah, kata Imam Nawawi, ternyata ya tidak tersisa daripada semangat untuk mempelajari hadis kecuali sedikit saja. Itu di zaman Imam Nawawi. Bagaimana di zaman kita, ya akhi? Kalau di zaman kita maunya yang instan. Ya, yang penting sudah tahu, oh hadis ini sahih, udah khalas. Ya, dia tidak pernah mau peduli bagaimana tahu, bagaimana cara, ya, kok hadis ini bisa sahih, atau bagaimana tahu bagaimana hadis ini, kenapa sebabnya hadis ini dhaif, atau misalnya hadis ini palsu. Nah, tentu, ya akhi, ya, ini butuh kepada semangat yang harus terus dipompa. وقد جاء في فضل إحياء السنن المماتات أحاديث كثيرة معروفات مشهورات. Kata beliau, ya, kita melanjutkan perkataan Imam Nawawi rahimahullah. Sungguh telah ada, ya, tentang keutamaan menghidupkan sunnah yang telah mati. Hadis-hadis yang banyak telah diketahui, bahkan masyhur, kata beliau. فينبغي الاعتناء بعلم الحديث
Oleh karena itu sudah selayaknya, kata beliau, kita berusaha bersungguh-sungguh memperhatikan ilmu hadis. وَالتَّحْرِيضُ عَلَيْهِ لِمَا ذَكَرْنَا مِنَ الدَّلَالَاتِ وَلِكَوْنِهِ أَيْضًا مِنَ النَّصِيحَةِ لِلَّهِ تَعَالَى وَكِتَابِهِ وَرَسُولِهِ وَلِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ. Hal ini, kata beliau, dikarenakan ini termasuk nasihat untuk Allah, kitabnya, rasulnya, pemimpin kaum muslimin dan muslimat. Ya, sahih. Kalau kita belajar ilmu hadis, akhi, berarti kita berusaha untuk mengetahui hadis ini sahih apa hadis ini dhaif. Ya, kalau kita sudah tahu ini hadisnya sahih, ini hadisnya dhaif, alhamdulillah. Ya, berarti kita selamat dari berdusta atas nama Rasulullah SAW. Dan Rasulullah SAW telah memberikan ancaman bagi mereka yang berdusta atas nama beliau. Beliau bersabda dalam hadis yang mutawatir, Rasulullah bersabda, "Man kadzaba alayya muta'ammida falyatabawwa maq'adahu minan nar." Barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka hendaklah ia mempersiapkan tempat duduknya dalam api neraka. Na'udzubillah. Ya. Kemudian kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, "Walaqad ahsana al-qail," sungguh sangat bagus sekali ada orang yang berkata begini, "Man jama'a adawatil hadis istanara qalbuhu wastakhraja kunuzahu al-khafiyat wa dhalika likathrati fawaidihi al-barizati wal kaminat wa huwa jadirun bidzalik fa innahu kalamu afsahil khalqi wa man u'tiya jawami'ul kalimat sallallahu alaihi wa alihi wa sallama salawatin mutadha'ifat." Kata beliau, sungguh sangat bagus sekali ada orang berkata begini, siapa yang mengumpulkan alat-alat hadis, baik ilmu hadisnya ataupun ilmu mustalah atau ilmu usul fikihnya, hatinya akan bercahaya dan akan bisa mengeluarkan harta karun yang terpendam dari hadis Nabi SAW. Ini sahih. Ya. Orang yang menguasai alat-alat hadis, hatinya akan bercahaya. Dia akan bisa melangkahkan kepada tempatnya yang sahih. Dia akan bisa mengetahui tentang suatu hukum dengan pemahaman yang sahih. Kata beliau, "Wadzalika likathrati fawaidihil barizati wal kaminat." Karena hadis itu, kata beliau, sangat banyak sekali faidah-faidahnya, baik yang kelihatan maupun yang enggak kelihatan. Iya. Jelas, kenapa tidak, kata beliau? Karena itu adalah merupakan sabda Rasulullah, makhluk yang paling fasih yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, jawami'ul kalimat sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Ya akhi, bagaimana Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menganjurkan kita untuk betul-betul memperhatikan ilmu hadis, mengetahui yang sahihnya, yang hasannya, yang dhaifnya, agar kita ini benar-benar beribadah kepada Allah dengan betul dan lurus sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkata Al-Allamah Asy-Syihab Ahmad Al-Manini Ad-Dimashqi Al-Hanafi, ketika beliau memuji ilmu hadis, beliau berkata, "Inna ilmu al-hadis ilmun rafi'ul qadar, azimul fakhr, syariful dzikr, la ya'tani bihi illa kullu habr, wa la yuhramuhu illa kullu ghamr, wa la tafna mahasinuhu ala mamarrid dahr." Kata beliau, sesungguhnya ilmu hadis itu ilmu yang sangat tinggi kedudukannya, agung kebanggaannya, mulia sebutannya. Tidak ada yang mempelajari dan memperhatikan kecuali mereka para ulama, dan tidak ada orang yang dihalangi dari ilmu hadis kecuali orang-orang yang bodoh, dan kebaikannya tak pernah hilang. Kata beliau, wala tafna mahasinuhu ala mamarrid dahr,
harum semerbaknya tak pernah akan hilang sepanjang masa. Iwallah ya akhi, orang yang senantiasa memperhatikan hadis Nabi SAW, ya, dia akan semakin kokoh keilmuannya. Dan orang yang tidak peduli dengan ilmu hadis, itu menunjukkan akan kebodohan dia. Kata beliau, lam yazal fil qadimi wal hadithi yasmu izzatan wa jalalatan. Ya, senantiasa dari zaman dahulu maupun di zaman sekarang, ilmu hadis dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu semakin mulia dan semakin agung, kata beliau. Wa kam azza bihi man kashafa Allahu lahu an mukhabbaati asrarihi wa jalalihi. Berapa banyak orang menjadi mulia, kata beliau, karena Allah subhanahu wa ta'ala telah membukakan kepada dia rahasia-rahasia yang dia bisa petik dari ilmu hadis dan keagungannya. Idh bihi yu'raful muradu min kalami rabbil alamin. Karena kata beliau, dengan hadis dapat diketahui apa yang diinginkan daripada firman Allah Rabbul Alamin. Wa yadharul maqsudu min hablihil muttasilil matin. Bahkan tampak kepada kita, kata beliau, maksud tujuan apa yang diinginkan oleh firman Allah subhanahu wa ta'ala yang disebut dengan al-hablul matin, ya tali yang kokoh itu. Wa minhu yudra syama'il man sama dhatan wa wasfan wasman. Dari sanalah akan diketahui ya siapa yang akan mulia secara zatnya, sifat dan namanya. Ya, karena mereka yang senantiasa, ya akhi, mempelajari ilmu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah akan berikan kepada mereka cahaya. Allah akan berikan kepada mereka ya kemuliaan di dunia maupun di akhirat. Akhal iman, demikian yang dikatakan oleh para ulama. Ujian yang begitu agung terhadap ilmu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang penyair berkata, ahlul hadithi humu ahlun nabiyyi wa illam yashabu nafsahu anfasahu sahibu. Ahli hadis merekalah ya ahli Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun mereka tidak pernah bersahabat dengan Nabi, akan tetapi ya dengan hadis-hadis itu mereka merasa bersahabat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhal iman, a'azzani Allah wa iyyakum. Disebutkan dalam hadis yang sahih, bahkan Syekh Abdul Hasan Al-Ma'ribi dalam kitab beliau Ithafun Nabil menyatakan bahwa hadis ini termasuk hadis mutawatir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Naddarallahu imra'a sami'a maqalati fahafidhaha wa wa'aha wa addaha." Semoga Allah memberikan cahaya kepada wajah seseorang yang mendengarkan sabdaku, lalu ia menghafalnya, lalu ia mempelajarinya dan menyampaikannya. Dikeluarkan Imam Asy-Syafi'i, demikian pula Al-Baihaqi dari Abdullah bin Mas'ud. Sementara Abu Daud dan Tirmidzi meriwayatkan dengan lafaz naddarallahu imra'a sami'a minna syai'an faballaghahu kama sami'ahu farubba muballaghin aw 'amin sami'in. Berkata Tirmidzi, hasanun sahih. Semoga Allah memberikan cahaya kepada wajah seseorang yang mendengar dari kami sesuatu, lalu ia menyampaikannya sebagaimana ia dengar. Berapa banyak orang yang disampaikan padanya hadis, ternyata dia lebih alim, lebih faqih daripada orang yang mendengarnya langsung dari Rasulullah SAW, mendengar langsung hadis tersebut. Iya. Akhal Islam, di sini ya akhi, kita lihat Rasulullah mendoakan. Mendoakan dengan apa? Yaitu cahaya di wajah orang yang mempelajari hadis Nabi SAW. Al-Imam Sufyan bin Uyainah berkata, "Laisa min ahli al-hadits ahadun illa wa fi wajhihi nudrah li hadzal hadits." Tidak ada seorang ahli hadis pun, kata beliau, kecuali di wajahnya itu ada nudrah. Apa itu nudrah? Yaitu ya cahaya di wajah. Berdasarkan hadis ini, kata Imam Sufyan bin Uyainah. Akhal iman,
nudrah atau nadrah dikatakan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah itu akibat daripada bahjah wa surur yang ada dalam hati. Daripada bahjah, kegembiraan, kebahagiaan tersebut akhirnya memunculkan cahaya di wajah. Demikian akhi, orang yang senantiasa mempelajari hadis Nabi SAW, Allah akan berikan kepada hatinya kebahagiaan, kegembiraan, dan Allah akan berikan kepada wajahnya cahaya, ya kelak di dunia ataupun di akhirat. Oleh karena itu ya akhi, a'azzani Allah wa iyyakum, ya betapa hadis ini sangat memberikan kepada kita motivasi untuk belajar hadis Nabi SAW. Disebutkan dalam hadis lain yang dihasankan oleh Syekh Ali Hasan Al-Halabi Al-Athari dalam kitab beliau yaitu Ilmu Ushulul Bidah. Rasulullah SAW bersabda, "Yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin uduluhu yanfuna anhu tahrif al-ghalin wa intihal al-mubtilin wa ta'wil al-jahilin." Yang akan membawa ilmu ini dari setiap generasinya adalah perawi-perawi yang adilnya. Ya, dalam satu riwayat, liyahmil, hendaklah yang membawa ilmu ini, yaitu ilmu hadis, dari setiap generasinya, yaitu perawi yang adilnya. Yanfuna anhu tahrifal ghalin. Yang akan meniadakan dari hadis perubahan orang-orang yang ekstrim. Wantihal al-mubtilin, pemalsuan orang-orang yang ingin memalsukan. Wa ta'wil al-jahilin, dan ta'wil atau penafsiran orang-orang yang bodoh. Di sini ya akhi, ya Rasulullah SAW menyebutkan 3 ya keutamaan atau tugas mereka para perawi hadis atau orang-orang yang ya bergumul dengan hadis Nabi SAW. Apa itu? Kata Rasulullah, yanfuna anhu tahrif al-ghalin, akan meniadakan dari hadis perubahan orang-orang yang ekstrim, yang terkadang akhi, orang-orang yang ekstrim itu dia berusaha untuk membawakan hadis-hadis Nabi SAW untuk menyokong atau mendukung pendapatnya. Namun oleh para ahli hadis dapat diketahui bahwa hadis itu ketika dikumpulkan seluruh matanya dan seluruh jalan-jalannya dapat diketahui apa yang dimaksud dari hadis itu. Seperti misalnya orang-orang Khawarij yang mengkafirkan ya orang-orang pelaku dosa besar, membawakan hadis, di antaranya misalnya mereka membawakan hadis la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min, tidaklah seseorang berzina ketika dia berzina disebut mukmin. Kata orang Khawarij, berarti orang yang berzina itu bukan mukmin. Kalau bukan mukmin berarti kafir. Sebaliknya orang Murji'ah mengatakan bahwa orang yang bersyahadat la ilaha illallah sudah cukup, walaupun dia berbuat dosa besar, maka tidak mempengaruhi kesempurnaan imannya. Mereka membawakan hadis bahwa siapa yang mati dalam keadaan bersyahadat la ilaha illallah maka akan masuk surga walaupun dia berzina dan mencuri. Namun ahlul hadis mengetahui bagaimana mengkompromikan hadis itu. Ya. Mereka mengetahui apa yang diinginkan oleh Rasulullah SAW, bahwa yang dimaksud hadis tidaklah seseorang berzina ketika dia berzina disebut mukmin, artinya mukmin yang sempurna, karena ia telah kehilangan kesempurnaan iman. Ya. Adapun hadis yang mengatakan akan masuk surga seseorang yang mengucapkan la ilaha illallah walaupun dia berzina dan mencuri, artinya dia akan masuk surga walaupun dia akan dimasukkan ke dalam api neraka dahulu. Ya. Sehingga subhanallah demikian para ahli hadis. Yanfuna anhu tahrifal ghalin. Meniadakan dari hadis perubahan orang-orang yang ekstrim. Yang kedua, wantihal al-mubtilin. Pemalsuan orang yang ingin memalsukan. Terkadang ada orang ya akhi, ya ketika dia melihat sesuatu supaya laris barangnya atau yang lainnya, dia segera bawa hadis. Ya, supaya bagaimana pendapatnya laris di tengah-tengah masyarakat, dibawakan hadis-hadis palsu. Tapi kemudian oleh para ulama hadis diketahui ternyata hadisnya palsu, bahwa itu dusta atas nama Rasulullah. Makanya berkata Abdullah bin Mubarak, laulal isnad laqala man syaa ma syaa.
Kalau bukan karena sanad hadis, ya kalau bukan karena sanad, orang akan seenaknya berbicara, ya begini dan begitu. Tapi dengan sanad bisa diketahui ya, siapa yang dusta, siapa yang tidak. Wantihal al-mubtilin, akan meniadakan yaitu pemalsuan orang-orang yang ingin memalsukan. Wa ta'wil al-jahilin, dan akan meniadakan penafsiran orang-orang yang bodoh. Terkadang akhi, ada orang membawa hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditafsirkan dengan penafsiran dia sendiri. Oh, maksud hadis ini begini dan begitu. Tapi para ulama hadis tahu, ya dengan melihat daripada jalan-jalan lain, ya dia tahu bahwa maksud daripada hadis ini adalah begini dan begitu. Demikian subhanallah, betapa agung akhi, ya pengaruh ahli hadis terhadap kita, dan sangat baik sekali ya manfaatnya buat kita. Akhal Islam, a'azzani Allah wa iyyakum. Terlebih ya akhi, Rasulullah ya sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita untuk menyampaikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita menyampaikan hadis sementara kita tidak tahu ini sahih apa dhaif, apa kita tidak takut kalau ternyata kita termasuk orang-orang yang berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tentu sangat takut, akhi. Disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ballighu anni walau ayah. Muhaddithu an bani Israil wala haraj. Wa man kadzaba alayya muta'ammida falyatabawwa maq'adahu minan nar." Sampaikan dariku walaupun satu ayat, dan ceritakan dari Bani Israel dan tidak apa-apa, tidak dosa. Dan siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka hendaklah ia mempersiapkan tempat duduknya dari api neraka, kata Rasulullah SAW. Hadis ini dikeluarkan Imam Ahmad, Bukhari, Tirmidzi. Akal Islam, Rasulullah mengatakan sampaikan dariku walaupun satu ayat atau satu hadis. Sementara untuk menyampaikan hadis harus kita ketahui dulu hadis itu sahih atau tidak. Kalau tidak, ya kita termasuk orang yang berdusta atas nama Rasulullah SAW. Sebagaimana pernah disebutkan oleh Imam Al-Hafidh Ibn Hibban dalam kitab beliau Al-Majruhin, ketika beliau menyebutkan tentang ya bahaya berdusta atas nama Rasulullah SAW. Beliau membawakan hadis, ya, man haddatha anni yura annahu kadhibun fahuwa ahadul kadhibin. Barang siapa yang menceritakan atau menyampaikan dariku ya suatu hadis yang masih dipandang atau yang dipandang itu adalah dusta, ya yura, ya dengan mudhari' lil majhul mempunyai makna yudhan, artinya masih disangka bahwa itu dusta, ya maka ia termasuk orang-orang yang berdusta. Kata Al-Hafidh Ibn Hibban, faman syakka fi riwayati as-sahihun am saqim, siapa yang masih ragu dalam riwayatnya tersebut apakah hadis ini sahih atau dhaif, lalu ia sampaikan, fahuwa dakhilun fi hadzal khabar, maka ia termasuk dalam khabar atau hadis yang disebutkan tadi. Karena Rasulullah mengatakan siapa yang menyampaikan dariku suatu hadis yang masih disangka bahwa itu palsu, baru disangka, maka ia termasuk salah satu daripada orang yang berdusta. Maka kata Ibnu Hibban, oh berarti masuk padanya orang yang masih ragu. Orang yang masih ragu, keraguan itu akhi biasanya asalnya dari apa? Asalnya karena dia sudah mempelajarinya tapi dia masih ragu ini hadis apa palsu atau bukan, dusta atau tidak. Iya, bagaimana dengan orang yang tidak tahu sama sekali? Lalu dia sampaikan kepada manusia, seenaknya dia tidak merasa berdosa, Masya Allah. Ya, saya pernah suatu ketika ada seorang khatib Idul Fitr, ya, sekitar tahun 95. Ya, saya mendengar seorang khatib, ya, di Idul Fitri berkhutbah. Dalam khutbah setelah sholat Id, lalu dia berkata begini,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-insanu madaniyun bit-tab'i." Manusia itu makhluk sosial. Subhanallah. Seenaknya dia menisbatkan, padahal itu bukan sabda Rasulullah, itu berkata Ibnu Khaldun di dalam kitab muqaddimahnya. Maka ya, segera kemudian ditegurlah imam tersebut. Ya Ustaz, itu ya bukan perkataan Rasulullah, akan tetapi itu perkataan Ibnu Khaldun. Bayangkan akhi, sebatas dia menemukan sebuah perkataan yang baik atau dianggapnya bagus, langsung dinisbatkan kepada Rasulullah SAW. Ya subhanallah. Terkadang ya seorang khatib Jumat, ya tidak peduli dia menyampaikan hadis Nabi, apakah itu hadisnya sahih atau tidak. Dia berkata, "Man lam yasbir biqada'i falyabhath rabban siwai." Siapa yang tidak sabar dengan keputusan dan musibah yang aku berikan kepadanya, silahkan dia cari Tuhan selainku. Padahal hadis itu palsu. Ya. Terkadang ada orang seenaknya yang menyampaikan hadis Nabi SAW tanpa melihat apakah hadisnya sahih. Dia bawakan hadis misalnya, "Ikhtilafu ummati rahmah." Perselisihan umatku rahmat. Padahal para ulama bahwa hadis itu la asla lahu. Tidak ada asalnya. Sampai-sampai Al-Imam Ibn Hazm berkata, "Hadzal hadits ya batilun sanadan wa matna." Hadis ini batil sanad dan matanya. Adapun sanadnya karena tidak ditemukan dalam ya kitab-kitab yang mu'tabar. Tidak ditemukan, tidak di sanadnya. Adapun matanya, apabila perselisihan ya umat itu rahmat, berarti persatuannya adab. Dan ini tidak ada seorang pun muslim yang mengucapkan seperti ini, kata beliau. Ya akhlan, ketika Rasulullah bersabda, "Ballighu anni walau ayah." Sampaikan dariku walaupun satu ayat atau satu hadis. Ya, ketika kita ingin menyampaikan hadis, yang pertama kali harus kita ketahui apakah hadis itu sahih atau dhaif. Ya, agar kita tidak termasuk ya berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhal iman. Maka dari itulah Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah memuji para ulama hadis. Kata beliau, laula ahlul mahabir la khatabatiz zanadiqatu 'alal manabir. Kalau bukan karena adanya para ulama hadis, niscaya orang-orang zindik itu akan berkhutbah di mimbar-mimbar. Ya. Berkata Abu Nuaim, "Hadhi manqibatun syarifatun yakhtassu biha ruwatul athar wa naqalatuha." Ini merupakan sebuah manqibah yang mulia yang dimiliki oleh para perawi athar dan para perawi hadis. Li'annahu la yu'raf li'isabatin minal ulama. Karena tidak ada para ulama yang paling banyak bersalawat kepada Rasulullah kecuali mereka para ahli hadis. Berkata Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, "Ahlul hadithi fi kulli zamanin kas-sahabati fi zamanihim." Para ahli hadis itu di setiap zaman seperti sahabat di zaman mereka. Beliau juga berkata, "Idza ra'aitu sahiba haditsin faka'anni ra'aitu ahadan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Apabila aku melihat ya ahli hadis, seakan-akan aku melihat salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkata Ahmad bin Suraij memuji para ahlul hadis. Kata beliau, "Ahlul hadis a'zam darajah minal fuqaha li'tinaihim bidhabtil usul." Para ahli hadis itu lebih agung derajatnya daripada para fuqaha, karena para ahli hadis itulah yang menjaga usul pokok-pokok fikih, yaitu hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya pernah ya terjadi dialog antara Al-Imam Asy-Syafi'i, murid Imam Malik, dan Al-Imam Muhammad bin Al-Hasan, murid daripada Abu Hanifah. Muhammad bin Al-Hasan berkata kepada Imam Syafi'i, "Wahai Syafi'i, mana yang lebih alim, guruku atau gurumu?" Subhanallah, Muhammad bin Al-Hasan ingin membanggakan Abu Hanifah, gurunya. "Hai Syafi'i, mana yang lebih alim, guruku atau gurumu?"
Maka Imam Syafi'i berkata, boleh saya bertanya? Sebelum saya menjawab pertanyaanmu, saya ingin engkau menjawab pertanyaanku. Apa itu? Kata Imam Syafi'i, mana yang lebih hafal hadis? Gurumu atau guruku? Abu Hanifah atau Imam Malik? Kata Muhammad bin Al-Hasan, murid Abu Hanifah, ya gurumu, Imam Malik. Jahit. Pertanyaan yang kedua, kata Imam Syafi'i, mana yang lebih hafal tentang athar para sahabat? Gurumu atau guruku? Ya, gurumu yaitu Abu Hanifah, guruku yaitu Imam Malik. Kata Muhammad bin Al-Hasan, ya Imam Malik. Kata Imam Syafi'i, siapa yang lebih hafal tentang athar para tabi'in? Gurumu atau guruku? Kata Muhammad bin Al-Hasan, ya gurumu. Sisa satu, kata Imam Syafi'i, yaitu qiyas. Karena qiyas itu sangat dibanggakan oleh para mazhab Hanafiyah terutama. Apa kata Imam Syafi'i? Apabila qiyas itu tidak berdasarkan hadis, apakah qiyas itu menjadi sah? Kata Muhammad bin Al-Hasan, tidak sah. Taib, kalau begitu, menurutmu siapa yang paling alim? Muhammad bin Al-Hasan terdiam. Subhanallah ya akhal Islam, a'azani Allah wa iyyakum. Di antara ulama yang memuji para ahli hadis, ya di antaranya Abu Bakar bin Ayyash, beliau berkata, ahlul hadis fi kulli zaman ka ahli Islam ma'a ahli al-adyan. Ahlul hadis di setiap tempat atau di setiap zaman waktu itu seperti ahlul Islam dibandingkan dengan ahlul adyan yang lainnya. Maka akhi, ya subhanallah, ini ya pujian-pujian para ulama ya kepada orang-orang yang betul-betul ya mempelajari hadis Nabi SAW, bergumul dengannya dan mengetahui dan memberitahukan kepada umat tentang mana yang sahih dan mana yang dhaif. Betapa agung ya kedudukan mereka, dan kita pun patut berterima kasih kepada mereka ya karena juhud ya kesungguhan mereka di dalam menjaga hadis Nabi SAW, sehingga kita pun bisa ya alhamdulillah bisa mengamalkan hadis-hadis yang sahih dan meninggalkan hadis-hadis yang dhaif tersebut. Saya ingat sebuah perkataan dari perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu an, ya di mana beliau berkata, sayati qaumun yujadilunakum bi syubuhatil Quran fakhudhuhum bis sunan fa inna ashabas sunan a'lamu bi kitabillah. Nanti akan ada suatu kaum yang mencidal kalian dengan syubuhat-syubuhat ayat-ayat mutasyabihat dari Al-Quranul Karim. Maka kata Umar bin Khattab apa? Ya, ambil mereka dengan sunnah, lawan mereka dengan sunnah. Karena orang yang paham tentang sunnah yaitu hadis, dia orang yang paling tahu tentang kitabullah Jalla wa'ala. Sahih ya akhi. Orang yang paling tahu tentang hadis, otomatis dia yang paling tahu tentang hadis, tentang firman Allah Ta'ala. Ya, ketika Allah berfirman, wa aqimus sholah wa atuz zakah, para ahli hadis tahu bagaimana sholat, apa itu zakat, bagaimana tata caranya. Ketika Allah berfirman tentang warisan, mereka paling tahu bagaimana tata cara pembagian warisan. Ketika Allah berbicara tentang masalah pernikahan dan berbagai macam urusan, bahkan masalah akidah, hukum, dan yang lainnya, para ahli hadis mengetahui, ya karena segala sesuatu itu telah dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Betapa mulianya akhi ya kita belajar ilmu hadis. Maka dari itu, ini sebagai muqaddimah ya akhi, ya bahwa kita insyaallah untuk senantiasa ya semangat ya mempelajari ilmu hadis Nabi SAW. Saya kira cukup dulu ya pembahasan kita pada sore hari ini atau siang hari ini, dan insyaallah kita akan mempelajari meneruskannya pada pertemuan yang akan datang. Nah,